Halo semua, perkenalkan saya Tobias Ariel Junior dari program studi okupasi terapi, program vokasi di Universitas Indonesia, mahasiswa semester 2. Pada video kali ini, saya akan membahas kembali tentang range of motion atau yang disingkat ROM, namun pada lower extremity. Pemeriksaan ROM adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui jarak atau luas yang dapat dicapai oleh suatu persendian saat sendi tersebut digerakkan secara aktif maupun pasif yang melibatkan tulang dan otot. Pada pemeriksaan ROM aktif, sendi digerakkan oleh kontraksi otot pasien itu sendiri. Pada pemeriksaan ROM pasif, sendi digerakkan oleh bantuan pemeriksa atau orang lain. Pada pemeriksaan ROM aktif asistif, sendi digerakkan dengan kontraksi otot dan bantuan pemeriksa. Tujuan dilakukan pemeriksaan ROM yaitu untuk mempertahankan mobilitas persendian dan jaringan lunak, untuk meminimalisir kehilangan kelenturan jaringan, dan pembentukan kontraktur. Bidang gerak pada tubuh manusia terbagi menjadi 3, yaitu frontal yang membagi antara sisi depan dan sisi belakang, kemudian sagittal yang membagi antara sisi kanan dan sisi kiri, kemudian transversal yang membagi dari sisi atas dan sisi bawah. Kemudian, range of motion pada lower extremity terbagi menjadi 3, yaitu pada hip, knee, dan ankle and foot. Pemeriksaan ROM dilakukan oleh tenaga medis seperti okupasi terapi, fisioterapi, dokter, maupun tenaga kesehatan lainnya. Pada simulasi kali ini, saya akan mengukur ROM pada gerakan knee extension pada kekuatan otot 2, yaitu ROM aktif pasien dengan mengeliminasi gravitasi, dan gerakan ankle external rotation pada kekuatan otot 1, yaitu ROM aktif asistif pasien dengan mengeliminasi gravitasi dan membutuhkan support pemeriksa. Alat yang digunakan untuk mengukur ROM pada gerakan tersebut yaitu goniometer besar atau long arm goniometer. Penjelasan singkat tentang goniometer, terdapat aksis atau fulcrum, kemudian sudut, kemudian stabilization arm dan movable arm. Mari kita melakukan simulasi pemeriksaan ROM pada lower extremity. Pengukuran ROM yang pertama pada gerakan knee extension pada kekuatan otot 2. Pada kekuatan otot 2, pasien dapat melakukan gerakan dengan eliminasi gravitasi. Pertama-tama, instruksikan pasien dengan posisi tiduran menghadap ke samping. Kemudian, minta pasien untuk memposisikan kakinya fleksi lutut. Letakkan aksis goniometer pada lateral epicondylus di femur. Terlihat 125 derajat pada posisi awal. Kemudian, minta pasien untuk melakukan ekstensi knie atau ekstensi lutut. 1, 2, 3. Hasil yang didapatkan dari gerakan ekstensi knie antara 125 hingga 0 derajat. Kemudian, lakukan hal yang sama pada kaki sebelah kanan. Minta pasien untuk memposisikan kakinya pada posisi akhir dari gerakan fleksi lutut. Letakkan aksis goniometer pada lateral epicondylus dari femur. Posisi awal terdapat pada 116 derajat. Minta pasien untuk melakukan ekstensi lutut. 1, 2, 3. Posisi akhirnya adalah 0 derajat. Sehingga hasil yang didapatkan pada pengukuran ekstensi lutut pada kaki kanan antara 116 hingga 0 derajat. Pengukuran ROM yang kedua, mengukur range of motion pada gerakan ankle external rotation pada kekuatan otot 1. Pertama, instruksikan pasien untuk duduk dan menapakkan kakinya pada lantai. Untuk kaki sebelah kiri, posisikan aksis dari goniometer pada tulang calcaneus di bawah kaki. Angkat. Ankle external rotation. 1, 2, 3. Kekuatan otot pasien 1 sehingga perlu support dari terapis untuk menggerakkan ankle. 1, 2, 3.
pada kaki kiri, didapatkan hasil dari pengukuran range of motion sebesar 29 derajat. Lakukan hal yang sama pada kaki kanan. Letakkan aksis goniometer di bawah tulang calcaneus, lalu support pasien untuk melakukan gerakan external rotation. 1, 2, 3. Hasil pengukuran yang didapat pada kaki kanan sebesar 33 derajat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.